Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai mata kuliah telaah materi akidah akhlak pada jenjang MTS. Jadi untuk yang pertama atau bab 1 di sini akan diterangkan mengenai Al-Qur'an dan juga keistimewaannya. Untuk kompetensi dasarnya di sini yang pertama, kita harus menghayati keutamaan Al-Qur'an. Yang selanjutnya, mengamalkan sikap kecintaan kepada Al-Qur'an, memahami sejarah, hakikat dan keistimewaan Al-Qur'an, dan yang terakhir mengomunikasikan contoh bukti-bukti keistimewaan Al-Qur'an. Selanjutnya di sini mengenai sejarah diturunnya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an di sini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dalam jangka waktu 23 tahun melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur, yang dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW tengah bertahanus atau dalam kurung menyendiri di Gua Hira. Dan pada sejarah diturunnya Al-Qur'an di sini terdapat dua periode. Yang pertama pada periode sisasi atau periode turunnya Al-Qur'an. Pada masa periode sebelum hijrah. Yang mana pada periode sebelum hijrah di sini bisa disebut juga dengan periode Makkiyah, dalam kurung periode Mekah, yaitu yang mana ayat Al-Qur'an yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah, yang berjumlah 86 surah yang diturunkannya selama 12 tahun 5 bulan. Dan yang selanjutnya periode sesudah hijrah, atau bisa disebut juga dengan periode Madinah atau periode Madaniyah, yaitu ayat Al-Qur'an yang turun sesudah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah, yang berjumlah 28 surah yang turunnya selama 9 tahun 9 bulan. Baik, untuk selanjutnya di sini mengenai sejarah pembukuan Al-Qur'an. Baik, untuk selanjutnya setelah mengetahui sejarah turunnya Al-Qur'an di sini, untuk yang selanjutnya akan menjelaskan mengenai pengertian dan hakikat Al-Qur'an. Apa yang dimaksud dengan Al-Qur'an? Jadi Al-Qur'an menurut bahasa berarti atau berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya, dan bagi yang membacanya merupakan sesuatu ibadah. Dan juga Al-Qur'an ini memiliki beberapa nama. Salah satunya yaitu Alkitab. Selanjutnya Al-Furqan, Az-Zikir, Al-Huda, An-Nur, dan Al-Bayyinah. Dan juga
seterusnya. Selanjutnya mengenai bukti keberadaan Al-Quran atau bukti adanya Al-Quran ini ada pada surah Al-Maidah ayat 48. Bisa dilihat sendiri di dalam Al-Quran, sudah tertera di sana pada surat Al-Maidah ayat 48. Selanjutnya mengenai isi pokok kandungan di dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Di dalam Al-Quran berisi petunjuk secara lengkap sesuai dengan perkembangan zaman. Ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran sebagian besar meliputi, yang pertama ada akidah, ada ibadah, ada muamalah, ada akhlak karimah, ada tarikh, dan juga ada syariat. Untuk selanjutnya di sini keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Jadi juga di dalam Al-Quran ini keistimewaannya bisa menjadi mukjizat. Seperti mukjizatnya para nabi-nabi terdahulu itu sudah tertera di dalam Al-Quran. Bisa dilihat di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.